Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Christian Alfredo Giovanni dari kelas 10C SMAS Santo Franciscus Xaverius Ruteng. Saya akan menjelaskan tentang peninggalan Hindu-Buddha di Nusantara yang berbentuk fisik maupun non-fisik yang masih ada sampai sekarang. Yang pertama adalah peninggalan fisik. 1. Candi. Candi adalah bangunan suci yang digunakan sebagai tempat ibadah, pemujaan, atau penyimpanan abu jenazah raja pada masa Hindu-Buddha. Contohnya, seperti Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia, dibangun pada masa dinasti Sailendra. Yang kedua, itu ada Candi Prambanan yang merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia yang dipersembahkan untuk Trimurti atau Brahma, Wisnu, Siwa. 2. Prasasti. Prasasti adalah tulisan kuno yang dipahat pada batu, logam, atau daun lontar yang berisi peristiwa penting, aturan, atau penghargaan dari raja. Contoh prasasti Kedukaan Bukit, yaitu bukti berdirinya kerajaan Sriwijaya. Prasasti Talang Tuo, prasasti Kota Kapur, prasasti Ciaruteun, prasasti Tugu, dan prasasti Canggal. Yang ketiga, arca. Arca adalah patung yang dibuat sebagai perwujudan dewa, tokoh agama, atau raja yang dipuja. Contoh, arca Siwa, Wisnu, Brahma, arca Ganesha, arca Buddha, dan arca Durga. Banyak ditemukan di sekitaran candi seperti Borobudur dan juga Prambanan. Yang keempat, relief. Relief adalah ukiran atau pahatan gambar pada dinding candi yang menceritakan kisah keagamaan atau kehidupan masyarakat. Contohnya, relief kisah Ramayana di Prambanan dan relief kisah Jataka di Borobudur. Yang kelima, petirtaan. Petirtaan adalah tempat pemandian suci yang digunakan untuk upacara penyucian diri. Contohnya seperti petirtaan tikus goa gajah. Yang kedua, peninggalan non-fisik. Yang pertama, ada sistem kepercayaan atau dharma. Adalah ajaran tentang kewajiban dan kebenaran hidup yang harus dijalankan manusia. Yang kedua, konsep karma. Konsep karma adalah keyakinan bahwa setiap perbuatan manusia akan mendapat balasan setimpal. Yang ketiga, reinkarnasi. Reinkarnasi adalah kepercayaan bahwa roh manusia akan terlahir kembali setelah meninggal. 4. Konsep moksha atau nirwan. Tujuan akhir kehidupan menurut Hindu dan Buddha yaitu terbebas dari siklus kelahiran kembali. 5. Sistem kasta atau varna, yaitu pembagian masyarakat dalam beberapa golongan sosial pada masa Hindu-Buddha. 6. Sistem kerajaan dan gelar raja. Adalah konsep raja sebagai titisan dewa atau dewa raja yang memimpin kerajaan. 7. Kitab dan karya sastra kuno merupakan karya tulis yang berisi ajaran dan cerita Hindu-Buddha. Contoh Ramayana dan Mahabharata. 8. Kakawin dan tembang Jawa kuno adalah puisi atau karya sastra yang berkembang pada masa Hindu-Buddha. 9. Seni wayang adalah pertunjukan tradisional yang menceritakan kisah Ramayana dan Mahabharata. 10. Sendra tari. Ramayana adalah pertunjukan dari tari dan drama yang mengisahkan cerita Ramayana, misalkan di sekitar Candi Prambanan. 11. Tari kecak adalah tari tradisional Bali yang terinspirasi dari kisah Ramayana. 12. Upacara ngamben. Upacara pembakaran jenazah dalam agama Hindu di Bali. 13. Hari Raya Galungan dan Kuningan adalah hari raya umat Hindu di Bali untuk memperingati kemenangan Dharma melawan Adharma. 14. Kalender Saka adalah sistem penanggalan yang berasal dari India dan masih digunakan di Bali. Dan yang terakhir adalah konsep Trihita Karana, falsafah hidup masyarakat Bali tentang keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata yang mengganggu atau sangat buruk. Saya mohon maaf. Terima kasih.